Halo semuanya. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk mengeksplor tentang akuarium, teman-teman. Jadi ini juga sebagai tugas dari akhir proyek kalkulus kami. Yaitu untuk apa? Untuk mendesain akuarium miliknya Dr. Calvin. Nah, jadi di sini kita bakal kenalan dulu nih sama Dr. Calvin. Iya, ini Dr. Calvin, teman-teman. Jadi dia mau minta tolong ke kita Untuk desain akuarium. Nah, Ini kelompok kami, guys. Oke. jadi sebelum itu kalian sapa dulu deh Dr. Calvin deh. Jadi si Dr. Calvin ini meminta tolong ke kita untuk desainkan akuarium dia dengan spesifikasi panjangnya itu 200 cm, Oke. terus lebarnya 50 cm dan tingginya itu 100 cm. Tapi ternyata nggak sederhana itu, Son. Dia mau apaan buat akuarium ini? Nah, jadi dia ini kan mau di dalam akuariumnya ini bukan pelihara ikan, Son, tapi pelihara kura-kura. Kura-kura. Iya, jadi Wow. dia pengen taruh ada daerah dataran di dalamnya. Jadi bukan hanya air doang. Kasih Jadi tanah. dia kasih tanah supaya si ininya bisa istirahat. Tapi dia pengen si datarannya ini datar di sumbu Y. Oke. Oke, terus lo harus lihat. Kalau misalnya dia itu nggak suka, kalau misalnya si datarannya ini terpisah kayak gini. Takut nanti kura-kura jatuh ke tengah. Iya. Jadi si dokter Calvin ini nggak suka. Nah, jadi dia pengennya tuh nyatu kayak gini. Baru dokter Calvin suka. oke. Iya. Terus next. Jadi Apalagi? dia ini kan ada ketinggian tadi kan. Jadi dia tuh nggak suka kalau misalnya datarannya itu lebih tinggi daripada tinggi si akuarium. Nah, kita Kita gitu ya. ya nggak cek mungkin ya kan. Jadi si dokter Calvin tuh nggak Nggak suka. Nah, jadi solusinya kita turunkan. Baru dokter Calvin suka. Oh, Nah, gitu. Tapi apalagi tuh? dia pengen nih. Kalau misalnya di dalam akuariumnya itu ada 2 bukit yang nantinya memisahkan 3 daerah perairan. Terus akhirnya harus sama. Nah, iya. Jadi waktu pas si kita jumlahkan si volume airnya ini antara kiri, tengah dan kanan itu totalnya itu 200 liter. Harus 200. Bro. Iya, harus 200. Jadi sebenarnya segitu aja sih. Kring. Halo? Halo, Dok. Ada tambah 3 kriteria. Oh, ya, kata Dr. Calvin ada tambah 3 kriteria nih. Kriteria? Iya. Wah, ada apa aja sih dokter Calvin? Wah, Dr. Kevin punya banyak kriteria opsional yang bisa kita desain untuk akuarium tersebut ya. Jadi, ya, yang pertama, Dr. Calvin itu, ya dia punya 3 permintaan. Yang pertama, Dr. Calvin mau punya 3 anak bukit lagi di bawah 2 bukit tadi. Oke. Jadi dari 2 bukit tadi ada 3 Tiga bukit lagi di Iya. bawah permukaan air. Dan Ya? 3 bukit itu harus sejajar sama rata. Nggak boleh ada yang di sebelah, ada yang sebelah. Oke. Iya. Terus, yang kedua, Dr. Calvin itu mau tetap sama kayak awal tadi. Ya, volume airnya itu tetap sama. Di kiri sama, di tengah sama, di kanan sama, kayak gitu. Oke. Terus yang ketiga, nah, tadi kan kita ada 2 bukit nih. Oke, 2 bukit nih. Terus nah kalau kita zoom bukitnya, kita zoom bukitnya, kita zoom lagi bukitnya, dan Aduh. kita zoom lagi bukitnya, ada apa yang muncul? Kura-kura. Kura-kura punya Dr. Calvin. Jadi Wah. Dr. Calvin itu pas di atas airnya mau suruh si kura-kuranya itu hinggap atau beristirahat di atasnya gitu. Jadi kayak ya boring lah di air mulu. Sekali-sekali naik ke daratan tinggi Oke. gitu. Berarti nih bentar aku tebak nih. Kayaknya dokter Calvin ini pengen si interval si datarannya ini lebar supaya si kura-kuranya ini biar lebih bebas mainnya. Bisa jalan dikit. Iya. Kalau kayak gini doang kan kayak gini jatuh. Iya. Gitu. Terus abis itu pasti tinggi si bukitnya itu nggak jauh dari airnya. Iya, hanya kayak beda tipis doang, nggak boleh kayak beda segini. Oke. Takutnya nih pas kura-kura turun kan jatuh gitu. Kasihan lah kura-kuranya. Dr. Calvin itu sangat care sama kura-kura. Nah, gitu ya. Jadi Sepertinya hanya itu ya yang Dr. Calvin inginkan untuk desain akuariumnya. berarti tadi dia punya spesifikasi yang harus dipenuhi, terus ada 3 kriteria opsional yang bisa kita penuhi ya tadi ya. Dan kayaknya kita harus penuhi kriteria itu karena agar kita kan mau memuaskan si Dr. Calvin ini. Betul. Jadi yuk kita mulai desainnya yuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas desain topografinya. Untuk membuat bukit dari fungsi, maka kita harus memikirkan fungsi yang memiliki sifat osilasi. Ada 2 fungsi osilasi yang dapat dengan mudah kita temukan, yaitu fungsi sin X dan fungsi cos X. Pada proyek kali ini kita akan menggunakan fungsi sin X. Nah, sebelum kita membuat bukitnya, kita harus tahu dulu sifat dari fungsi sin ini. Di sini kita sudah menemukan format dari transformasi fungsi sin, yaitu Y sama dengan A sin BX min C plus D. Di mana A digunakan untuk mengontrol amplitudo dari osilasi, B digunakan untuk mengontrol periode atau regangan dari osilasi tersebut, C digunakan untuk mengontrol pergeseran secara horizontal, dan D digunakan untuk mengontrol pergeseran secara vertikal. Lalu kita membahas terlebih dahulu daerah yang menjadi pengerjaan kita. Dr. Calvin menginginkan ketentuan akuarium yaitu panjangnya 200 cm, lebarnya 50 cm, dan tingginya 1 cm. Di Desmos karena basisnya hanya berupa 2D, jadi kita hanya menggambarkan panjang dan tingginya saja. Nah, untuk menghasilkan topografi yang diinginkan oleh Dr. Calvin dibutuhkan percobaan yang banyak sekali. Jadi saya tidak bisa mendetailkan secara detail bagaimana kita menemukan fungsi topografi ini, tapi caranya adalah dengan coba-coba sebanyak mungkin. Maka hasil final yang kita dapatkan fungsi topografinya adalah seperti ini. Ini adalah detailnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa garis merah atau fungsi HX
kita tentukan ketika kita sudah menemukan ketinggian air yang diperlukan. Jadi ketika kita menemukan ketinggian air yang diperlukan, kita potong fungsi fx di atasnya, lalu kita ganti dengan fungsi konstan biar datarannya menjadi datar dan volume datarannya adalah sekecil-kecilnya. Lalu bagaimana cara kita menentukan tinggi airnya? Nah, volume air yang diinginkan oleh Dr. Calvin adalah 200 liter. Kita bisa mencari volume ini dengan menggunakan teorema NVT atau Net Change Theorem, di mana luas antara dua fungsi adalah integral AB fungsi atas x dx dikurang integral dari AB fungsi bawah x dx. Nah, tapi kita menemukan problem di sini. Apa problemnya? Mari kita lihat. Nah, bisa dilihat di kiri adalah ketika AX 60 dan di kanan adalah ketika AX 65. Bisa kita ketika ketinggian air atau AX digeser ke atas sedikit saja, maka titik potong Fx dan AX akan berubah. Akibatnya, batas integral juga akan berubah. Kita harus memikirkan terlebih dahulu solusi untuk permasalahan ini. Oleh karena itu, solusinya adalah menggunakan persamaan Y1 sama dengan Y2 untuk menemukan titik potong antara kedua fungsi. Di sini, titik potong yang kita ingin ketahui yaitu Fx sama dengan AX. Maka hasil akhir dari rumus ini akan menghasilkan dua rumus akhir yang di bawah, dua rumus akhir ini yang di bawah. Nah, untuk menjelaskan rumus ini, maka kita perhatikan terlebih dahulu gambar ini. Di sini bisa dilihat bahwa di domain 0 sampai 200, Fx dan Ax itu memotong sebanyak 4 kali. 2 di bukit pertama dan 2 di bukit kanan. 1 di bukit bagian kiri, 1 di bukit bagian kanan. Nah, rumus X yang pertama digunakan untuk menemukan titik potong bukit bagian kiri, dan fungsi X yang kedua digunakan untuk menghitung bukit di bagian kanan. Nah, di sini muncul variabel n. N ini digunakan pada bukit keberapa? Begitu. Jadi, dengan begitu, kita akan mendapatkan variabel baru, di mana X1 itu adalah titik potong di bukit pertama bagian kiri, X2 adalah titik potong bukit pertama bagian kanan, X12 adalah titik potong bukit kedua bagian kiri, dan X22 adalah titik potong bukit kedua bagian kanan. Maka dengan begitu, variabel baru tersebut dapat kita gunakan untuk mencari rumus integralnya. Di sini kita masukkan saja rumus integralnya. D1 adalah danau 1 atau volume atau luas dari area danau pertama, D2 adalah danau kedua, dan D3 adalah danau ketiga. Maka target yang ingin kita capai adalah D1 tambah D2 tambah D3 itu harus menghasilkan angka 4000. Untuk menghasilkan 4000, angka K itu harus 68,4557 yang menjadi ketinggian air kita. Nah, maka ini adalah hasil final dari ketinggian air kita. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menilai akuarium kelompok lain, yaitu dari kelompok 11. Oke, di sini adalah fungsi yang disajikan dari punya kelompok 11. Nah, kita mempunyai syarat wajib dan juga syarat opsional. Aku akan jelasin syarat wajibnya, yaitu ada 6. Yang pertama, nggak boleh ada patahan, terus ketinggian air di ketiga danau harus sama, terus 2 bukit itu nggak boleh terpendam sama air, karena buat dataran untuk kura-kura kan. Terus harus seragam di sepanjang sumbu Y, dan juga volume airnya harus 200 liter, dan yang terakhir, dataran tidak boleh melebihi akuarium. Nah, sekarang kita akan cek patahan yang ada di fungsi kelompok 11. Jika terdapat patahan, artinya mereka tidak memenuhi kriteria yang Dr. Calvin inginkan. Setelah kita zoom, ternyata tidak ada patahan yang terdapat di fungsinya kelompok 11. Nah, ini adalah titik penggabungan dua fungsi yang kita bisa lihat bahwa tidak ada terdapat patahan seperti itu. Itu adalah batas akuarium punya kelompok 11, yaitu di 50. Nah, bagus nih buat kura-kura nyantai ya. Terus kata si kura-kura, wah enak nih, bisa sambil ngopi juga, dan juga sambil ngemil. Nah, karena fungsi airnya konstan, jadi ketinggian airnya itu akan sama. Wah, bisa kita lihat bahwa hasil yang kita dapatkan itu harusnya 4000 untuk mencapai 200 liter. Tetapi setelah kita hitung-hitung dari integralnya grafik fungsi punya kelompok 11, itu hasilnya di bawah 4000, yang artinya itu tidak bisa mencapai 200 liter. Sekarang kita akan melihat syarat opsional dari Dr. Calvin, yaitu volume total daratan sekecil-kecilnya, volume air di ketiga danau rata, panjang interval saat topografi muncul dari air sebesar-besarnya, dan 3 bukit di bawah permukaan air. Kita bisa melihat bahwa kelompok 11 memiliki tepat 3 bukit yang berada di bawah permukaan air, sehingga itu dapat memenuhi salah satu syaratnya. Setelah itu kita melakukan beberapa kalkulasi dan menemukan bahwa volume air dari danau yang di tengah memiliki volume yang lebih besar dibandingkan dengan volume danau air yang lainnya. Setelah itu, kita menemukan bahwa interval dari daratan yang muncul di atas permukaan air adalah 14,80373. Setelah itu, kita juga ingin menentukan volume dari daratan tersebut, yang hasilnya sebagai berikut. Nah, itu saja syarat opsional yang diberikan oleh Dr. Calvin. Selanjutnya kita akan memberi penilaian terhadap kelompok 13. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku akan menjelaskan atau
atau mereview penilaian akuarium dari kelompok 13. Nah, di sini sebenarnya pastikan apakah akuarium kelompok 13 ini sudah sesuai dengan syarat wajib yang sesuai dengan grafik. Oke. Ini adalah grafiknya, di grafik kelompok 13. Oke. Sebenarnya oke sih grafiknya. Kira-kira mereka sudah memenuhi syarat belum? Mari kita cek ya. Mari kita cek bareng-bareng. Yang pertama, seragam di sepanjang Subuye. Nah, kira-kira apakah sudah sesuai dengan syarat wajib yang pertama? Yap, jawabannya tentu saja sudah, karena dia sudah seragam banget. Nih. Lanjut. Nah, gimana menurut kalian? Ada nggak patahan pada grafik tersebut? Jelas banget ya, tidak ada patahan. Mereka bagus banget buat grafiknya kan. Oke, ketiga, datarannya itu tidak boleh melebihi akuarium. Nah, kira-kira sudah melebihi akuarium. Oke, di sini aku akan bantu menjelaskan. Statusnya itu adalah tinggi dari akuariumnya, sedangkan 50 itu adalah lebarnya. Nah, garis merah itu melambangkan airnya dan datarannya. Jadi di sini aku akan memberitahu kalian kalau jawabannya adalah yap, tidak melebihi. Yang keempat, oke, dua bukit yang tidak terendam air. Kira-kira bukit yang ada di tengah ini, oke, bisa nggak dipakai untuk memelihara kura-kuranya? Oke, tadi kan aku udah mention nih kan, yang merah ini adalah airnya, sedangkan yang ini biru ini adalah datarannya. Jadi jawabannya jelas, yap, itu saja bisa. Lanjut, ketinggian air sama di ketiga danau. Nah, tadi aku udah mention kan, di garis merah ini airnya. Jadi menurut kalian sudah pas belum? Kalau menurut aku sih tentu saja sudah pas. Daerahnya, perairannya sudah terpisah dan ketinggiannya sama. Nah, terakhir, menurut aku jujur ini agak rumit. Volume airnya itu dalam akuarium itu harus 200 liter. Oke, jadi Dokter Calvin nanya nih, kira-kira udah pas belum 200 liter? Tanya asistennya. Asisten. Ya, tentu saja sudah, Pak Dokter. Kenapa? Oke, di sini aku akan membantu menjelaskan sesimpel mungkin. Nah, jadi kita bisa lihat kan ada X1, X2, X3 pada gambar ini. Nah, jadi kita sudah merumuskan untuk mencari integralnya. X1 itu tambahkan luasan pertama, X2 itu luasan kedua, X3 itu luasan ketiga. Nah, jika ketiga X ini kita jumlahkan, oke, hasilnya berapa? 4000. Kira-kira sudah sesuai belum dengan keinginan Dr. Calvin? Yap, tentu saja sudah. Kenapa? Karena 4000 itu dikali dengan lebarnya. Lebarnya itu adalah 50. Benar. Nah, jadi kira-kira berapa hasilnya? 200.000. Oke, jadi 200-nya liter itu sudah sesuai dengan keinginan Dr. Calvin. Oke, jadi teman aku Gian akan menjalankan syarat opsional. Oke, see you guys. Oke teman-teman, jadi aku bakal ajak kalian untuk melihat syarat opsional yang dibuat oleh kelompok 13 teman-teman. Jadi kalau kita lihat syarat opsional yang pertama, yaitu terdapat 3 bukit di bawah permukaan air. Kalau kita lihat yang dibuat oleh kelompok 13 ini, ada 3 bukitnya. Cuma kalau kita lihat 3 bukit yang ada di bawahnya ini terlihat sangat kecil ya teman-teman. Tetapi kalau balik lagi di pertanyaannya tadi, apakah sudah memenuhi? Tentu saja sudah memenuhi. Next, yang kedua, volume air di ketiga danau itu rata. Nah, untuk yang kali ini yang ini agak berbeda teman-teman. Kalau kita lihat untuk volume yang X1 dan X3 ini adalah volume dari danau yang bagian kiri dan yang bagian kanan. Nah, kalau kita lihat volume dari danaunya ini sama teman-teman, tetapi tidak untuk di danau yang tengah. Jadi untuk kali ini hampir memenuhi dari kriteria opsional dari Dr. Calvin teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, panjang interval saat topografinya itu muncul dari air. Nah, kalau kita lihat kita bisa melihat ada interval atau daerah yang muncul dari permukaan air. Kalau kita lihat tadi untuk tempat si kura-kuranya tadi, kalau kita lihat yang muncul itu cukup besar atau cukup panjang. Jadi dan juga memang ada ya muncul di permukaan air. Nah, terus volume daratannya itu diusahakan sekecil-kecilnya. Nah, ini gambar yang telah kita zoom teman-teman. Jadi jarak antara air dan volume daratannya itu kecil teman-teman. Nah, untuk membuktikan apakah volumenya itu benar kecil, kita bisa hitung teman-teman volumenya. Nah, ini perhitungan dari volume daratannya teman-teman. Kalau kita lihat ini sekitar 1,87 satuan volume ya teman-teman. Jadi volumenya bisa dibilang cukup kecil teman-teman. Nah, jadi itu saja tadi kriteria dari kelompok 13 yang telah dipenuhi. Untuk yang bagian opsionalnya, kalau kita lihat kembali, untuk bukitnya terpenuhi walaupun untuk bukitnya kecil. Terus yang kedua tadi volumenya itu juga sama untuk di bagian kanan dan bagian kiri, tapi tidak untuk di bagian tengah. Nah, untuk yang bagian interval dan volume bukit yang muncul di air itu kita bisa lihat sangat kecil jarak antara air dengan permukaan daerah bukitnya, dan untuk volumenya juga sangat kecil. Jadi untuk kelompok 13 cukup memenuhi. Terima kasih.